Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hasan Al-Bulkiyah, biasa dipanggil Hasan, dengan NPM 224117117, dan dosen pengampu Bapak Haji Muklis MPDI, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Jami Banjarmasin. Baiklah, izinkanlah saya untuk mempresentasikan tugas Ulumul Quran dengan judul Studi Kritis atas Kriteria Klasik dalam Mengklasifikasikan Ayat Makkiyah dan Madaniyah. Masuk ke daftar isi. Ada 6 bagian. Bagian pertama abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan bab terakhir yaitu simpulan. Masuk ke bab abstrak. Al-Quran diturunkan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dari keterangan tersebut, para ulama terdahulu membagi tempat turunnya Al-Quran menjadi 2 jenis, yakni Makkiyah dan Madaniyah, baik ditinjau dari segi geografis, lafaz, sasaran, dan makna. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam perspektif ahli tafsir dan perbandingan karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ketiga para ahli tafsir. Masuk ke bab berikutnya yaitu pendahuluan. Al-Quran bagi kaum muslimin adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur serta bersifat universal dan abadi untuk selama-lamanya. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran memiliki 6.236 ayat dan terbagi dalam 114 surah. Setelah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat ini diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Munculnya istilah Makkiyah dan Madaniyah ini juga merupakan sebuah gambaran besar tentang keantusiasan para ulama terhadap Al-Quran, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud. Demi Allah, yang tidak ada Tuhan selainnya. Setiap surah Al-Quran, aku tahu di mana surat itu diturunkan. Sekiranya aku tahu, tidak ada seseorang yang lebih tahu daripadaku mengenai kitab Allah. Dan dapat kujangkau orang itu dengan untaku. Pasti aku pacu untaku untuk bertemu dengannya. Masuk ke bab berikutnya. Adapun untuk landasan teori yaitu terbagi menjadi 4. Teori pertama yaitu teori mulazarul makanin nuzuli, biasa disebut juga teori geografis. Menurut dalil yang diriwayatkan oleh Abu Amr dan Utsman bin Said, surat Al-Quran yang termasuk Makkiyah ditentukan berdasarkan tempat diturunkannya ayat Al-Quran, yaitu di Mekah, baik saat sebelum Nabi hijrah ataupun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sebaiknya surat yang diturunkan di Madinah disebut dengan Madaniyah. Teori kedua yaitu teori mulahazatul muhtabina bin nuzul, biasa disebut juga teori subjektif. Menurut yang disebutkan dalam teori ini yaitu tentang subjek atau siapa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Surah Makkiyah dalam teori ini berarti panggilan untuk penduduk kota Mekah yang biasanya menggunakan kata ya ayuhan nas atau ya ayuhal kafirun dan ya bani Adam. Dan dalam surat Madaniyah berarti panggilan untuk penduduk kota Madinah yang biasanya menggunakan kata ya ayyuhal lazina amanu, karena sebagian besar penduduknya orang beriman. Dan teori yang ketiga yaitu teori mulahazatu zamanin nuzuli, biasa disebut juga teori historis. Teori ini ditentukan berdasarkan tentang waktu diturunkannya surat Al-Quran yang digunakan sebagai tolak ukurnya, yaitu saat hijrahnya Nabi ke Madinah, dan dinamakan dengan surat Madaniyah sesuai teori dari riwayat Abu Amr dan Utsman bin Said Ad-Darimi. Dalam teori ini mencakup semua ayat Al-Quran, sehingga menurut para ulama, teori ini memiliki beberapa keanehan dan kekurangan, terutama tentang ayat-ayat Madaniyah yang sebenarnya diturunkan di Mekah
serta diturunkannya setelah hijrah. Contohnya pada Quran Surah Al-Maidah ayat 3 dan Quran Surah An-Nisa ayat 58. Dan teori yang terakhir yaitu teori yang keempat, teori mulahazatu matamhammanat as-suratu atau teori konten analisis. Dari riwayat Hisham dari ayahnya, Hakim dan Alqamah dari Abdullah, didasarkan pada kriteria yang digunakan untuk membedakan surah Al-Quran, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Dari isi suratnya, surat yang berisikan tentang cerita umat dan para nabi terdahulu termasuk ke dalam teori ini, yang disebut surah Makkiyah. Sedangkan surat yang isinya tentang hukum, hudud, faraid, dan sebagainya disebut dengan surah Madaniyah. Metode penelitian. Penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu melakukan studi dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan instrumen. Penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu penulis melakukan riset atau penelitian yang bersumber dari literatur atau karya sastra seperti buku yang berisi mengenai teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Masuk ke bab berikutnya yaitu hasil penelitian. Adapun masuk ke hasil penelitian yaitu terbagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama biografi ahli tafsir, bagian kedua pengertian Makkiyah dan Madaniyah, bagian ketiga perbandingan karakteristik Makkiyah dan Madaniyah, bagian keempat perbedaan Makkiyah dan Madaniyah, bagian kelima metode mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah, dan bagian yang terakhir yaitu tanda-tanda Makkiyah dan Madaniyah. Masuk ke bagian pertama yaitu biografi ahli tafsir. Yang pertama yaitu Al-Zarkashi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibnu Jamaluddin Abdillah Az-Zarkashi. Imam Az-Zarkashi lahir pada tahun 745 Hijriah di Kairo, Mesir. Ayah beliau bernama Jamaluddin Abdillah. Imam Az-Zarkashi telah banyak mengukir prestasi dengan karya-karya kitabnya seperti Al-Dibat fi Tauhidi Al-Minhaj, Al-Bahar Al-Muhit fi Usul Al-Fiqh, Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang sampai saat ini karya itu masih terkenal. Akhirnya Az-Zarkashi wafat pada usia 49 tahun. Hari Ahad tanggal 3 Rajab tahun 794 Hijriah dan dimakamkan di tempat Qarafah, Kairo, Mesir. Imam yang kedua yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Nama lengkap beliau adalah Al-Hafiz Abdurrahman bin Kamal Abu Bakar bin Muhammad bin Sabikuddin Ibnu Fakhar Utsman bin Dabhiruddin Al-Hammam Al-Haidari Al-Hayhari As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti lahir di Suyut, Mesir, lebih tepatnya selesai maghrib pada tahun 849 Hijriah, yaitu malam Ahad di awal bulan Rajab. Ketika beliau berusia 40 tahun, beliau uzlah dari kehidupan manusia dan memfokuskan untuk mengarang dan menulis kitab-kitab salah satu karangan beliau dalam bidang ulumul Quran, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan pada akhirnya beliau wafat di hari Kamis tanggal 19 Jumadil Ula tahun 911 Hijriah di kediaman beliau Husi Al-Kausun. Imam yang ketiga yaitu Manna Al-Katan. Manna Al-Katan mempunyai nama lengkap yaitu Manna Khalil Al-Katan. Beliau lahir pada bulan Oktober 1925 di Mesir, tepatnya di Provinsi Manupiyah, daerah Asimon, Desa Cansyur. Beliau menimba ilmu di kutub untuk tahfiz Quran, kemudian madrasah ibtidaiyah dan ma'had di Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Usul. Dia meninggalkan Mesir pada tahun 1953 untuk menjadi dosen dan menetap di Arab Saudi sebelum diangkat sebagai direktur pasca sarjana Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Beliau juga merupakan anggota Dewan Strategi Pembelajaran Kerajaan Arab Saudi, dan beliau juga aktif membantu mahasiswa baik S2 dan S3 dalam memperoleh bimbingan. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah yaitu ayat yang diturunkan terhadap Rasul sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Dan adapun Madaniyah yaitu ayat yang diturunkan kepada Rasul setelah beliau hijrah ke Madinah. Perbandingan karakteristik Makkiyah dan Madaniyah.
Imam Az-Zarkashi, dalam pandangan Az-Zarkashi, beliau menjabarkan ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran dengan melihat apakah ayat atau surah tersebut terdapat di dalamnya lafaz ya ayyuhan nas, kalla, serta huruf-huruf muqatta'ah, maka itu disebut Makkiyah. Dan apabila sebaliknya terdapat lafaz ya ayyuhallazina amanu, maka itu disebut Madaniyah. Dan beliau menekankan pada isi ayat atau surah tersebut apakah berisi hukum-hukum atau berisi kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu. Dan menurut Jalaluddin As-Suyuti, dalam pandangan beliau menjabarkan karakteristik ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau menekankan pada aspek geografis, yaitu berdasarkan tempat turunnya ayat atau surah tersebut, seperti contoh Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang dikategorikan dalam Makkiyah sebab turunnya di Mekah, dan ayat tersebut menjadi tanda awal mulanya secara terang-terangan Nabi berdakwah. Sedangkan pada Quran surah Ali Imran ayat 128 dikategorikan dalam Madaniyah sebab ayat ini turun ketika peristiwa perang Uhud tahun 3 Hijriah di Bukit Uhud. Dan menurut imam yang terakhir yaitu Manna Al-Qatan, dalam pandangan beliau menjabarkan karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran hampir sama seperti pendapat Az-Zarkashi, dan beliau menambahkan dengan melihat gaya bahasa yang disampaikan dalam ayat atau surah tersebut, karena setiap situasi dan kondisi memiliki bahasa dakwah yang berbeda. Kemudian perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Adapun untuk waktu turunnya, surah Makkiyah merupakan surah yang turun meskipun bukan dari Mekah dan diturunkan sebelum hijrah, dan surat Madaniyah merupakan surat yang turun meskipun bukan dari Madinah dan turun setelah hijrah Madani, diturunkan di Arafah dan Mekah dan turun setelah hijrah. Tempat turunnya surah Makkiyah dan Madaniyah menurut tempat turunnya yang diturunkan sekitar Hudaybiyah, Arafah, Mina di Mekah, dan yang diturunkan sekitar Kubasil, Uhud di Madinah, dan tidak termasuk dalam surah Makkiyah dan Madaniyah karena tidak terdapat batasan yang jelas dan pengecualian secara spesifik oleh beberapa pendapat ketika di Baitul Maqdis dan di Tabuk saat di dalam perjalanan turun tidak terdapat dalam bagiannya. Sasaran satu tanda surah Makkiyah dan Madaniyah. Menurut sasaran satu tanda bahwa ayat Al-Quran termasuk Makkiyah adalah terdapat kalimat wahai manusia, ya ayyuhan nas, dan tanda bahwa ayat Al-Quran termasuk Madaniyah adalah terdapat kalimat wahai orang yang beriman atau ya ayyuhallazina amanu. Dan termasuk surat Makkiyah jika untuk orang Mekah, dan termasuk surah Madaniyah jika untuk orang Madinah. Masuk ke bab berikutnya yaitu metode mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Metode pertama yaitu metode Al-Manhaj As-Sima An-Naqli. Metode ini berarti metode berdasarkan pendengaran dan metode periwayatan dengan mengkaji berbagai riwayat yang sah dari sahabat Nabi yang masih hidup yang melihat ketika diturunkannya wahyu tersebut, dan dari tabi'in yang mengetahui dan meriwayatkan. Maka metode ini merupakan metode untuk mengetahui Makkiyah dan Madani. Metode kedua yaitu metode Al-Manhaj Al-Qiyasi Al-Ijtihadi. Metode ini menunjukkan metode yang didasarkan pada ciri-ciri karakteristik surat dalam Al-Quran. Metode ini yakni metode untuk menggolongkan Makkiyah dan Madaniyah yang dengan melalui karakteristik suratnya, yaitu tentang gaya bahasa yang ada pada surat, model kalimat, seruan yang ada pada surat, kalimat-kalimat tertentu yang ada pada surat, dan isi yang terkandung dalam surat yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Mekah dan Madinah. Masuk ke bab berikutnya itu tanda-tanda Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah. Tanda surat Makkiyah, terdapat ayat sejadah kecuali dalam Quran surah Al-Baqarah, berisikan tentang dakwah, pokok keimanan, akhirat, dan gambaran tentang surga dan neraka. Terdapat pernyataan tentang sumpah-sumpah yang biasanya disebutkan oleh orang-orang Arab. Memiliki ayat surat yang pendek kecuali pada Quran surah Al-Baqarah dan Quran surah Ali Imran. Terdapat kisah Nabi dan umat terdahulu, berisikan tentang akidah. Dan untuk tanda surah Madaniyah yaitu memiliki ayat surat yang panjang dengan susunan kalimat yang bernada tenang.
Kemudian terdapat pembagian hukum sosial, hukum sipil, hukum antar negara, dan hubungan internasional. Berisi tentang penjelasan bukti dan dalil tentang kebenaran agama Islam secara lebih rinci. Terdapat tentang izin perang atau tentang peperangan beserta hukum-hukumnya. Terdapat percakapan para ahli kitab, dan yang terakhir berisi tentang kewajiban. Dan alhamdulillah sekarang kita masuk ke kesimpulan. Surah Makkiyah dan Surah Madaniyah merupakan suatu ayat yang diturunkan kepada Rasul. Kata Makkiyah berasal dari Mekah dan kota Madaniyah berasal dari Madinah. Surat yang diturunkan sebelum hijrah kepada Nabi Muhammad adalah surat Makkiyah, dan surat yang diturunkan sesudah hijrah kepada Nabi Muhammad adalah surah Madaniyah. Perbedaan surah Makkiyah dan surah Madaniyah memiliki 3 macam perbedaan, yaitu perbedaan menurut waktu turunnya, perbedaan menurut tempat turunnya, perbedaan menurut sasarannya. Ilmu Makkiyah dan ilmu Madaniyah memiliki urgensi yang diperlukan untuk menafsirkan beberapa ayat Al-Quran. Ilmu Makkiyah dan Madaniyah untuk pengantar kajian Ashabun Nuzul, dan untuk mempelajari ilmu Makkiyah dan ilmu Madaniyah memiliki manfaat, yaitu kita dapat mengetahui sejarah hidup Nabi dan juga umat terdahulu kita. Dapat mengetahui bagaimana sejarah penurunannya suatu surat itu. Dan kita juga bisa mengetahui bagaimana proses pertahapan suatu hukum dari situasi yang satu yang lainnya. Bisa mempelajari gaya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran dan juga dapat dimanfaatkan ke dalam dakwah. Alhamdulillah sudah sampai bab terakhir, yaitu penutup. Saya ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.